Efesus 4 dari ayat 21. Mari kita bisa baca juga dari ayat 17, karena kita selalu membaca ayat. Nah, manusia baru. Jadi seorang yang pikirannya dibaharui, kita perlu untuk berubah, ya kan? Berubah ya, saudara. Mari kita baca dari ayat 17. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kebodohan dan kedegilan. Bodoh karena pikiran tentu tidak cerdas ya, bodoh, dan kedegilan hati. Jadi ada pikiran dan hati yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Mari kita teruskan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Nah, ketiga adalah perasaan mereka tumpul, jadi tidak diasah. Maka saya pikir perasaan ini penting sekali, saudara ya, karena orang yang mengasihi Tuhan perasaannya peka, tajam tentang Tuhan mau apa yang kita harus kehendaki itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan mau-mau kita. Sehingga setiap kali Tuhan inginkan mau jadi kaya juga, mau berdagang juga, atau mau pengen menjadi hebat atau doa yang keren pun, dia bilang harus bertanya Tuhan dulu. Tuhan mau nggak? Kita mau ke sana, mau kemana? Apakah itu dalam kehendak Tuhan? Mau berdagang atau mau minta sesuatu pada Tuhan? Itu Yakobus 4, saudara ya, tentang doa dan tentang kerinduan untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan keuangan berkat. Nah, saudara, kita lihat di sini perasaan mereka sudah tumpul. Jadi tidak memiliki sensitif roh lagi. Karena pikiran mereka hanya terfokus kepada uang dan uang dan uang. Dan kemudian mereka terikat uang dan kebutuhan hidup, dan kemudian mereka lupa bahwa mereka membutuhkan rohani juga, rohani yang membuat kita, kalau rohani kita ini tajam, kita peka, maka kita pasti akan berhasil, saudara. Pasti akan tidak mungkin kalau rohani baik terus kemudian susah. Tapi kalau rohani kita baik, pasti kita ini diberkati. Mari kita teruskan membacanya, ayat 20. Tetapi sudah ya, mereka diri kepada nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Allah. Artinya Kristus, jangan kembali kepada masa-masa silam yang belum mengenal Kristus. Masa-masa silam hanya uang, hanya populer, hanya menjadi orang yang rasanya hebat dan dipuji-puji orang, padahal orang puji di depan, di belakang orang marah. Iya, di belakang pura-pura puji di depan dia supaya dia senang, padahal di belakangnya ngocein, saudara ya. Jadi banyak orang-orang pengennya yang seperti itu, dan itu karena perasaan mereka sudah tumpul akan suara Tuhan. Sebab itu ayat 21 ini dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi harus dibaharui dalam roh
dan pikiran. Jadi bukan hanya pikiran saja, tetapi roh lebih dahulu. Roh baru pikiran. Iya, kita lihat di sini. Dan menggenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Orang yang sakit yang suka berdusta. Kalau dia nggak sakit, dia orang benar. Orang benar nggak suka berdusta, saudara ya. Karena dia jujur. Itulah orang benar. Dan Tuhan cari orang benar. Dan doa orang benar itu besar kuasanya. Tapi kalau dia menipu, berdusta, dia sakit jiwanya, sakit dia, sakit rohnya. Jadi rohnya tidak benar, ya. Makanya dia penuh dengan kekhawatiran hidup, ketakutan karena dia berbohong, karena dia tidak benar, saudara ya. Di sini ya kita lihat lagi ya. Karena buanglah dusta, berkatalah seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, jadi punya keterbukaan. Ayat 25, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini yang paling penting. Iya, bahwa jangan beri celah. Dia bilang, apalagi buka pintu. Iblis mah nggak perlu pintu dibuka. Dia cuman celah aja dia mau masuk. Jadi celah sedikit aja. Kalau Anda tidak fokus ke Tuhan, iblis itu masuk. Iblis itu pintar banget ngelihat celah. Kalau celah kita sedikit saja, wow, dia masuk tuh. Langsung dia masuk dengan nafsu dunia, nafsu kedagingan, iya, nafsu percabulan, nafsu, iya, kebohongan, tipu daya. Wow, pikiran jahat tidak mengampuni itu masuk, bahkan hal-hal meremehkan. Nah, saudara, mari kita lihat lagi, kita baca terus. Sekarang, ya, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ternyata Tuhan katakan jangan mencuri. Kalau kau bekerja dengan tanganmu, itu Tuhan akan berkati kalau kau benar. Kalau kau hidup benar, maka dia bilang karena kau pengen memberkati, tujuannya bukan kaya raya, tapi ingin menolong orang yang berkekurangan. Jadi inilah rencana Tuhan bagi manusia baru. Jadi kalau dia bekerja bukan untuk kepentingan dia, supaya kalau dia diberkati untuk menolong mereka yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, sekarang perkataan kita jangan ikut seperti orang-orang dunia yang bicaranya tidak dikontrol. Bahkan kalau marah tidak dikontrol, ngomongnya iya kebun binatang, bahkan ngaco tuh ngomong-ngomong. Ada yang bilang, tai lu apa? Iya, saudara, ngedengar aja nggak enak, saudara. Iya, mari kita lihat di sini. Biarlah perkataan kita saling menguatkan dan membangun. Iya, baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Seringkali orang yang kepahitan itu tanpa sadar lama-lama mendukakan Roh Kudus, karena sombong, pahit. Itu orang kepahitan karena dia sombong, tidak bisa mendengar nasihat, tidak bisa mendengar teguran atau apa, dan akhirnya lama-lama dia pahit hati, lama-lama dia tidak peka lagi akan suara Roh Kudus. Dia mendukakan Roh Kudus.
tidak mau dituntun. Roh Kudus bilang begini, dia nggak mau. Ya, Roh Kudus bilang ampuni, dia nggak mau. Roh Kudus bilang ayo kita doa puasa, dia nggak mau. Nggak usah, gue bisa sendiri. Padahal Tuhan Yesus pun dia mengajar kita untuk mari kita berdoa, mari kita pergi ke tempat yang sunyi untuk berkumpul bersama, berdoa, dan men-sharingkan satu dengan lain sehingga kita dapat saling menguatkan. Dan kita lihat di sini ya, menjelang hari penyelamatan, segala kepahitan, lihat, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buang semua kepahitan, buang semua fitnah, buang semua pikiran-pikiran yang tidak berkenan, yang mendatangkan kemarahan. Itu buang semua katanya. Jangan diingat-ingat. Berdoa puasa, buang semuanya. Kadang dengan tubuh yang tidak berpuasa kita gak mampu saudara, karena rasanya pengen sekali balas. Tapi sewaktu kita berpuasa kita tahu kita ini berpuasa. Makanya agama seberang kalau dia berpuasa kejahatan berkurang dikit. Ya, jadi mereka nggak mau melakukan itu ya. Nanti kalau sudah buka puasa kali bahaya juga saudara ya. Tapi kita tahu Indonesia berubah menjadi yang baik. Tidak ada yang jahat lagi, tidak ada yang penuh kemarahan, penuh iri hati, penuh rasanya kegeraman, fitnah, nggak ada lagi ya saudara. Nggak ada lagi hoax. Kita harus berdoa, tidak ada lagi itu. Maka di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita perlu belajar bahwa kita sehat mental dan spiritual. Ya, mental dan spiritual kita harus kuat saudara. Jadi inilah manusia baru, manusia yang diubahkan Tuhan. Nah, di sini Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Efesus agar sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk menjadi milik Kristus, manusia baru, hidup mereka berpadan dengan panggilan tersebut. Kita lihat tadi ya, Efesus 4 ayat 1. Bahkan kita lihat Paulus menekankan tanggung jawab umat Tuhan untuk memperkuat iman serta mempertahankan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga mengingatkan tanggung jawab mereka untuk melayani sesama manusia dan saling memperlengkapi tubuh Kristus sampai mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Itu Efesus 4 ayat 2-12 ya. Paulus juga mengingatkan bahayanya pengajaran sesat. Kita harus lihat ya, yang dapat mengombang-ambingkan iman umat Tuhan dan membuat umat Tuhan tidak bertumbuh. Efesus 4:13-16 itu ya, tidak bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dan tidak maksimal melayani Tuhan dan sesama. Jadi seringkali kita membaca firman kita kurang memahaminya, dan ternyata di sini Paulus juga mengingatkan bahwa bahaya kalau kita tidak di bawah satu naungan gereja. Kita bebas mendengar kemana-mana. Sekarang kan dengar Facebook di mana-mana, YouTube di mana-mana, terus Zoom ikut, terus kita tidak memiliki kekuatan pengertian tentang Tuhan dengan benar. Akhirnya kita terombang-ambing. Terus kita bilang, benar nggak itu ya? Benar nggak ini ya? Kok begitu ya? Wah, kok pendeta itu ngajarin yang gini? Padahal pendeta itu karena dia mau kepentingan dia, sehingga dia mengajarkan sesuatu yang mungkin bertentangan, karena itu bukan keutamaan. Karena keutamaan adalah Kristus. Jadi kita harus belajar untuk tahu bahwa yang mana yang benar dan mana yang tidak benar, supaya jangan sampai kita disesatkan.
Banyak kali mereka mengambil pelajaran tentang perjanjian lama, terus mereka naikkan ke atas, dan mereka bilang, wah ini kan untuk mentahirkan air harus garam. Padahal itu tidak ada yang ditulis di perjanjian baru. Itu karena waktu itu air itu sedang ada. Dibilang satu kotor gitu saudara ya, sehingga akhirnya harus dipakai garam supaya tidak membuat penyakit saat itu karena waktu itu air itu ada hal yang tidak baik saudara ya, airnya tidak sehingga kalau mereka minum mereka sakit perut, buang air, sehingga ditaruh garam. Akhirnya mereka harus garam di mana-mana. Nah saudara, padahal firman Tuhan itu adalah garam. Kebenaran firman adalah garam, bukan yang garam yang ini saudara. Maka saya berasa bahwa banyak kali kita tidak bisa membedakan karena kita tidak tahu kebenaran firman. Maka kita perlu pelajari pelajaran-pelajaran tanpa kita simak dan tanpa kita tahu firman Tuhan, kita akan tersesat. Nah, dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16 kita lihat Paulus begitu peduli pada kondisi kesehatan spiritual umat Tuhan. Karena Paulus sangat memahami bahwa jika kerohanian umat Tuhan sehat, maka umat Tuhan akan kokoh imannya dan pelayanannya akan didasarkan pada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara, kita lihat ada urgensi dari nasihat ini diulangi lagi oleh Paulus pada ayat selanjutnya dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ia mengingatkan umat Tuhan untuk tidak meniru. Kita lihat untuk tidak meniru kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang sesungguhnya sedang sakit secara rohani. Tapi tidak menginginkan karena mereka nggak tahu sakitnya. Mereka tidak rasa sakit di tubuh ini sebenarnya karena rohani mereka. Mereka tidak pentingkan Tuhan. Mereka pentingkan, kalau aku kerja, aku pasti berhasil. Kalau aku ini, aku pasti. Mereka tidak tahu bahwa keberhasilan itu kalau tanpa Tuhan, itu pun dapat habis, saudara. Dapat habis. Dan bersamaan dengan itu, ada kemarahan, ada persaingan, ada hal yang lain. Nah, kita harus lihat sini ya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah ini kita tiru, maka orang-orang yang ini sebenarnya akan mengalami transfer sakit jiwa, sakit secara rohani. Tapi mereka memang tidak mengerti tentang bahwa sebenarnya mereka sedang sakit. Kalau mereka tidak memilih Tuhan nomor satu, mereka sebenarnya sedang sakit, saudara, sedang sakit. Jadi kita harus tahu di sini ya, karena dia katakan tadi perasaan hati mereka telah mengeras dan perasaan mereka telah tumpul, karena mereka tidak diasah, jarang berdoa puasa, jarang berdoa sungguh-sungguh, jarang, apalagi kalau sekarang santai-santai. Oh, aku mah ikut Facebook, tapi Facebook, saudara, oke, tapi Anda suka kadang-kadang ditontonin Facebook karena Anda tidur dan kemudian Anda lupa sampai selesai. Oh, sudah selesai, Facebook yang nonton. Iya, banyak. Mungkin Anda rasa, oh saya tidak begitu. Tetapi harus Anda tahu, adakah perubahan bahwa sewaktu Anda ditawarkan Tuhan atau uang, Anda akan pilih uang. Anda tidak pilih Tuhan, aku ibadah dulu. Karena uang Anda cari pun, kalau Tuhan tidak kasih, biarpun Anda bikin rencana kayak apa, gak dapat, saudara. Saya sudah melihat hidup ini sampai usia saya ini sudah lansia. Saya sudah lihat bahwa kalau bukan Tuhan, itu tidak bisa. Jadi saya harus lebih mengutamakan Tuhan. Kemarin doa semalaman karena tidak banyak orang. Terus kami sudah doa
sudah doa jam 9 sampai jam 11, tapi biasanya kami terus doa semalaman lagi. Terus kemudian kami pikir, loh kok cuman kami aja nih, berapa, 5 orang ya? Ya cuma 5 orang, ya udah kita menggampangkan Tuhan, meremehkan bahwa Tuhan tuh nanti banyak orang baru Tuhan hadir, baru kita mengalami. Kalau cuma sedikit ngapain, saudara ya? Ingat, sakit mental dan spiritual kita harus diperbaiki, saudara. Banyak orang pikir kekuatannya, kehebatannya, iya rapat-rapatnya, dia kalau wah gue mesti begini, mesti gini, harus bikin ini, baru itu berhasil. Sebenarnya keberhasilan tanpa Tuhan itu gagal. Nah, keberhasilan tanpa disertai oleh kuasa Tuhan itu gagal semua. Dan saya sudah mengalami dalam hidup ini. Dan betapa kemarin kemudian dibilang secara manusia, ya udahlah kita sudah beribadah jam 9 sampai jam 11. Jam 11 lewat ya dikit. Ya udah, mereka boleh pulang aja ke vilanya. Dan suami saya juga secara manusia dia bilang, ya udahlah, nggak usah lagi katanya. Saudara, tapi di hati saya, saya pikir, ngapain gue ada di sini? Kan saya ada di sini karena saya pengen mengalami hadirat Tuhan. Saya mau pertajam. Saya mau beribadah kepada Tuhan tanpa Facebook. Karena Facebook kadang-kadang kita jaga ini, jaga kayak ini, jaga begini. Terus kemudian orang yang nonton juga suka-suka mau di kamar mandi sambil mandi, putar itu juga, mereka tidak sopan. Padahal Tuhan pun harus, bagaimana kita menghormati presiden, kita menghormati, bagaimana kita menghormati orang-orang yang punya uang yang lebih, orang yang pintar. Kok Tuhan nih kita cuek aja? Maka banyak orang sekarang lebih suka, tidak ada kerapian. Nah saudara, tidak masalah, memang Tuhan lihat hati. Tetapi waktu saya, saudara, masih berpikir, Tuhan, kalau saya tidak berdoa, buat apa? Saudara, terus kemudian, padahal tadi saya sudah tuh, jam 9 sampai jam 11. Dan saudara, saya, walaupun sampai saya bilang, ya udah saya mau tidur dulu ya. Terus ditinggalin, saya bilang, oke, ya mau tidur, silakan tidur. Tapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Artinya, Anda harus punya keteguhan. Bukan karena orang lain, aku datang kepada Tuhan. Tapi karena aku memerlukan Tuhan. Nah, saudara, perlu Anda sadar, Anda sehat nggak spiritual Anda? Nah, Anda sehat nggak rohani Anda? Nah, saudara, maka teman saya udah ngerti. Terus teman saya bilang begini, dia kan nggak mungkin kalau nggak mau doa, hatinya pasti nggak damai dong kalau nggak doa. Nah saudara, saya pikir dia ngerti nih, teman gue nih ngerti nih. Nah saudara, akhirnya dia bilang, ya mumpung nggak banyak orang, ayo Ibu Dora doain, doain pekerjaannya. Nah saudara, saya bilang oke. Jadi akhirnya mereka tidak jadi pulang saat itu. Jadi kita berdoa. Saat saya membaca ayat firman, saya merasakan Tuhan luar biasa. Saya bilang saya mau baca ayat ini karena saat ibadah jam 9 sampai jam 11 itu, saya dibawa Tuhan baca ayat itu, saudara. Dan itu membuat saya merasa satu suara Tuhan yang sedang berbicara bahwa banyak orang menjadi pelawak saja. Banyak orang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan karena mereka bilang, wah dulu Tuhan pakai saya, dulu Tuhan bisa menolong saya, pasti saat ini saya juga ditolong Tuhan. Seperti kata Simpson ini, meremehkan
Oh, kalau dulu Tuhan pasti buka jalan, sekarang Tuhan pasti buka jalan lagi. Pasti aku berhasil, pasti aku, iya. Maka sebab itu Yakobus 4 bilang, kalau kau mau berdagang, kalau kamu mau buka usaha, kalau kamu mau pergi ke tempat lain, kamu harus berdoa dulu, bertanya Tuhan dulu. Jangan sampai Anda cuma melakukan kedagingan, dan akhirnya semua seperti ditiup angin, tidak ada hasilnya. Nah saudara, sebab itu saya menarik pelajaran Simpson itu. Dia kelihatannya hebat, tetapi sebenarnya dia tidak sehat. Jasmani dan rohaninya tidak sehat. Wow, dia bisa lah, rasanya wah, nasir Allah. Tetapi ternyata dia mengambil pengalaman masa lalu. Bukan saat ini dia masih greget dengan Tuhan. Bukan saat ini dia masih bersemangat dengan Tuhan. Wow, saudara, dia mengambil pengalaman, kalau dulu gua masih keren, sekarang pun gua pasti masih. Karena dia pikir dia tidak mencuri. Iya, dia pikir dia tidak melakukan hal yang jahat. Dia melakukan halnya Tuhan, membunuh musuh-musuhnya Tuhan. Nah, dia pikir ini tidak ada masalahnya. Tapi satu hal, dia tidak tahu bahwa iblis membunuh dan iblis mencuri karena dia sudah lebih cinta. Lebih cinta Delilah, lebih cinta perempuan itu daripada dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Karena sudah tidak lagi mengalami satu ketajaman, saudara, perasaan. Jadi perasaannya tumpul, sehingga dia melepaskan gregetnya dengan Tuhan. Dan dia cuma lebih tidur di pangkuan Delilah. Dan akhirnya bujukan dan rayuan ini membuat dia habis urapannya. Pengurapannya hilang semua. Dan di situ tulis bahwa Tuhan tidak lagi, Roh Allah tidak lagi dengan panggilan dia. Karena dia pikir panggilanku ini, jadi kalau aku melakukan panggilanku ini, wah, hadirat Allah, aku pasti akan mengalami lawatan Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil aku dari dulu. Nah saudara, enggak saudara, ada waktu expirednya. Perlu saudara mengerti bahwa Tuhan jangan diremehkan. Tuhan perlu kita cari setiap hari. Perlu kita asah perasaan kita. Saudara dan saya melihat bahwa ternyata kelemahan, kesalahan terbaca dari Simpson. Bilang, seperti dulu-dulu. Artinya dia bangga dengan keadaan masa lalu. Dulu-dulu aku, nah sekarang aku pasti seperti itu. Sorry saudara, saya sebel banget saudara. Sorry. Harus cek jasmani dan rohani, batinia dan spiritual kita. Perlu dicek. Apakah waktu kita dengar ada kebangunan rohani, waktu kita dengar ada sesuatu yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang mengajak kita doa, kita mau ikut yang mana nih? Kita pilih surga atau neraka. Nah saudara, bahkan seringkali orang dengan sengaja mengambil celah untuk iblis masuk neraka, saudara. Jadi hati-hati saudara. Jadi banyak sekali orang pikir tadi kalau kita dengar khotbah bahwa orang yang punya talenta satu tempatnya di neraka. Kenapa? Talentanya tidak dipakai. Talentanya dia umpetin karena dia banding. Oh, yang sana mah lebih disayang, saya mah agak, nah saya begini. Dia tidak serius dan akhirnya dia kuburkan. Dan Tuhan bilang, ambil semua yang ada padanya dan campakkan dia ke neraka. Saudara, jadi kita harus tahu bahwa panggilan kita harus kita benar-benar pakai saudara pakai panggilan kita dia pada Tuhan dan pada sesama. Karena kalau kita melayani Tuhan, maka dampaknya kita harus
melakukannya pada sesama kita. Nah, saudara, di sini ada Dokter Hana, saya bilang, wow, kalau ikut ke puncak nih dengan saya nanti bisa periksa orang-orang di sana, kita bisa buka, namanya buka apa? Pengobatan gratis. Iya, pengobatan gratis. Dan kita umumkan pengobatan gratis, orang-orang datang dan menjadi berkat. Dia bilang, Tuhan dan sesama. Apakah ada nggak, saudara, yang hari Kamis lalu ya, Kamis lalu kami PPWBI buat membagi-bagi takjil, takjil di depan Geraha Betel. Saudara, padahal itu di pikiran saya, kapan saya bisa ya Tuhan, saya lihat teman bagi-bagi, terus ketua saya, PPBBI bagi juga. Terus saya bilang, Tuhan, saya, talentanya memang gak bisa masak kayak mereka nih. Bintang masak, bisa foto mereka masak ini. Tapi Tuhan, bagaimana saya bisa membagi juga nih Tuhan. Nah, hanya berpikir saudara, tiba-tiba, saya punya ketua PPWBI, Ibu Dokter Yunika besok bilang begini, siapa yang mau bersama kami mau kasih takjil di depan Geraha Betel. Geraha Betel itu gereja saya, saudara ya. Di situ, terus saya langsung, Tuhan, kok baru aja kepikir. Kalau Roh Kudus itu bicara padamu tentang sesuatu yang baik untuk Tuhan dan sesama, Dia pasti akan menggenapinya. Langsung saya senang banget saudara. Langsung saya jawab tengah malam itu. Orang-orang makanya yang lain, ibu-ibu pejabat pusat PBI mungkin sudah tidur, jadi mereka nggak buka. Tapi kesempatan itu ada saya dan ada ini, dan yang jawab, wah saya kasih kolak yang satu. Yang ibu itu bilang, iya saya juga kolak, jadi 200. 100. Terus yang satu bilang, wah saya pembantunya udah nggak ada, tapi saya cuman bisa 100. Bapau. Terus saya langsung, wah Tuhan, saya bisa nih. Nah, karena itu saya beli saja. Saya nggak bisa bikin, saudara. Maka saya langsung, saya juga 100 panada. Wah saudara, saya senang banget bisa. Terus dia tulis, saya langsung, WA ke Sami, Sam, tolong beliin saya, panada, pesan 100, bisa nggak besok? Itu malam loh, langsung ya. Hari Rabu, mungkin saya pesan hari Selasa malam ya. Jadi, oh Tuhan bisa nggak ya satu hari, tengah malam itu, terus Rabu, terus Kamis bisa pagi. Nah saudara, kalau Anda berpikir tentang Tuhan dan bukan tentang dirimu, kepentingan dirimu lebih utama, tapi Tuhan dan sesama, Tuhan akan memberkati saudara. Saya merasa luar biasa. Terus saya bilang, masa sih cuman segitu? Saya pengen ngasih lagi apa ya Tuhan? Tiba-tiba dia bilang, air mineral siapa yang bagi? Langsung saya jawab, saya deh. Jadi saudara, yang lain kasih satu-satu macam, saya bisa 2 macam. Saya senang banget saudara. Apapun yang kita bisa cetuskan, kita putuskan, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya langsung terpikir, langsung saya bilang kepada Sami dan kepada Lenda, saya bilang, beli sembako. Beli sembako, kita bagi di puncak orang-orang di sana. Saudara, beras apa semuanya itu lengkap. Nah saudara, saya senang banget. Saudara, sampai nanti mau balik lagi saya pikir, apa saya bawa lagi sembako ya. Saudara, karena melihat orang-orang senang, kita pun ikut senang. Kita harus tahu bahwa kita tidak hidup hanya diri kita sendiri. Dan inilah yang membuat satu yang indah kalau Anda perhatikan, bahwa Tuhan mau kita tidak hanya untuk kita dan kita saja, tetapi menjadi sesuatu yang memberkati. Jadi Paulus dikatakan mereka melakukan perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus mau kita berbuat baik. Kita datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, terus kita memberkati orang, terus kita rasanya tidak mau. Nah saudara, ini adalah hal yang
menolak, mendukakan Roh Kudus. Tapi satu hal, di waktu saya berpikir, Tuhan kalau saya bisa lagi balik ke sana, iya, apa yang saya harus buat lagi puncak. Ternyata kemarin di sana saudara, saya kasih mereka kumpul semua, suruh makan, dan saya bikin nasi liwet, ikan, ayam, iya, sayur-sayuran, terus bikin nasi liwet, suruh mereka datang, bagi sembako, terus ayo makan bersama. Nah saudara, ya hati kita senang saudara. Tapi Anda tahu di sini datanglah Ibu Dokter Hana ini. Saya bilang, mau nggak ke sana bikin pemeriksaan gratis, saudara? Dia mau kan? Nanti diatur, maksudnya pokoknya mau besok kayak apa Selasa. Nah saudara, dia mau saudara. Saya pikir, Tuhan, apa yang di hati itu untuk melakukan sesuatu yang baik pada orang. Dan Tuhan itu senang saudara. Nggak mungkin saudara kalau itu bukan dari Tuhan. Saya pikir, iya, kalau kita sudah kasih beras, sekarang kita beli obat. Iya, jadi kita bersama-sama anak, nanti saya juga ikut yang kalau obat apa yang kira-kira harus kita beli, kabarin. Nah saudara, memang senang saudara. Mari kita cek, kita ini cuman egois gak? Kita dan kita terus, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan memberkati sesama. Sebab saya pikir-pikir, nanti habis ini sudah tidak model lagi nih orang. Karena habis ini kan sudah pandemi, sudah berubah jadi endemi, ya kan? Jadi tidak ada lagi orang-orang mau heboh, ya kan? Nah, tidak ada lagi udah doa puasa udah selesai, ya sudah selesai. Jadi mari, Paulus ingin keberadaan umat Tuhan ini berbeda dari orang-orang yang mengeraskan hatinya tersebut. Maka Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 20-24, tetapi kamu bukan demikian. Itulah yang keren ya, harus tetapkan. Kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya kita ini sudah berapa lama mengenal Kristus? Iya, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh. Dalam roh dan pikiran, dibaharui dalam roh dan pikiran, saudara ya. Jadi bukan hanya cara berdoa bahasa roh saja, tetapi pikiran kita diubahkan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di sini Anda lihat Paulus memberi penekanan bahwa umat Tuhan harus mengontrol kesehatan spiritualnya. Bagaimana caranya, saudara? Jadi yang pertama kita lihat adalah berpegang pada kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 20-21 itu ya. Paulus sangat mengerti bahwa umat Tuhan seringkali dibingungkan dengan banyaknya pengajaran yang ditawarkan kepada jemaat. Dari Efesus 4 ayat 14, karena Paulus menegaskan agar jemaat hanya menerima kebenaran tentang Kristus dari apa yang diajarkan Paulus dan timnya. Itu Efesus 4 ayat 20-21. Sangat disayangkan bahwa banyak umat Tuhan rajin belajar tentang kebenaran, tetapi dari pengajaran yang salah mereka terima banyak hal yang salah. Mereka pikir, oh cocok dengan otak saja, wah rasanya ini semangat, oh ini yang bagus. Nah, lihat ya, yang tidak mengajarkan kebenaran Alkitab dan memutarbalikan kebenaran itu banyak ya, semakin, sehingga umat tidak menyadari bahwa kesehatan rohani mereka semakin memburuk dan semakin rapuh.
kita harus hati-hati dengan kebenaran yang kita terima. Karena sekarang orang bebas, saudara. Kadang mereka tidak bisa membedakan asal semangat. Yang semangat itu aku ikut, padahal kemudian yang dia tekankan kayak dukun. Apa yang dari dunia ini, memakai hal-hal dunia, hal-hal yang materi-materi yang dari dunia, dan bukan tentang iman ke firman dan kebenaran yang membuat iman kita bangkit. Mari kita lihat ya. Jadi umat tidak menyadari bahwa kesehatan rohani mereka semakin memburuk dan semakin rapuh. Kita harus hati-hati dengan kebenaran yang kita terima. Untuk ini kita perlu belajar dari jemaat Berea. Iya, Berea dalam Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Mereka dengan kerendahan hati itu menerima pengajaran Paulus. Namun kebenaran dan ketenarannya Paulus itu, pelajarannya Paulus, harus Anda perhatikan di sini di Berea, jemaat di Berea tidak asal saja percaya, walaupun Paulus itu sudah terbukti baik dan benar, ya. Dia tidak begitu saja percaya, mereka belajar, saudara, ya. Setelah menerima kebenaran, mereka periksa lagi. Mereka bikin kelompok, ya, untuk periksa. Mereka periksa dalam kitab suci, benar nggak? Ya, apa cuma comot satu kali terus, ya, perjanjian baru nggak ada, saudara. Terus cuma ikutin perjanjian lama yang banyak tentang yang begini, dan tidak berfokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Maka di sini Anda lihat gereja di Berea ini benar-benar luar biasa. Mereka belajar lagi kitab suci. Apakah pengajaran Paulus selaras dengan kebenaran kitab suci mereka? Jemaat harus benar-benar, ya, jemaat ini harus menjadi pintar, berhikmat, dapat memilih dan memilih kebenaran yang didengar. Jangan asal percaya meskipun yang berkhotbah itu seorang yang sangat top. Ya kan, maksudnya yang berkhotbah seorang pendeta terkenal atau seorang yang memiliki gelar teologi, ya, karena pengajaran yang salah itu akan membuat praktek dalam kehidupan juga menjadi keliru. Kebenaran harus diuji dengan terang firman Tuhan. Maka Paulus sangat marah ketika jemaat di Galatia begitu gampang menerima Injil yang lain dari Injil yang diajarkan Paulus. Galatia 1 ayat 6, ya, itu tertulis, ya, meskipun umat Tuhan tidak gampang terpengaruh, meskipun umat Tuhan dapat memilih setiap kebenaran yang diajarkan. Paulus menggambarkan perkataan para pengajar sesat yang memutarbalikan kebenaran itu seperti, ia dibilang kanker, katanya, ya, seperti kanker yang menjalar dalam tubuh. 2 Timotius 2 ayat 17-18 dikatakan, ya. Paulus juga meminta supaya anak-anak rohaninya itu dididik dalam kebenaran. Haruslah mengajarkan kebenaran yang sejati kepada orang lain yang mengarahkan umat Tuhan kepada Kristus. Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri, itu 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu, karena dengan begitu demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sebagai para pengajar, kita harus tahu bahwa kita juga harus terus belajar memahami kebenaran ini, sehingga kesehatan rohani kita terjaga dan kesehatan rohani umat Tuhan juga yang kita ajar juga semakin sehat dan kokoh imannya. Dan dengan pengajaran yang benar kita melayani Tuhan dan semua dengan cara yang benar sesuai kehendak Allah. Saya percaya, saudara, bahwa kita, iya, belajar tadi waktu membaca, kita mulai mengerti, jangan sampai kita diombang-ambingkan dan akhirnya kita salah memilih, kita ditawarkan terus kemudian kita salah memilih. Satu hal, saudara, saya lihat satu, kenyataan, kita bisa banyak duit
Tapi waktu ditawarkan kita tidak cepat mengambil tawaran. Pas dia sadar tawaran itu sudah lewat. Sudah lewat, udah gak ada, udah gak bisa, saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi harus tahu kalau ada kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan, kita harus mengambil kesempatan itu. Saudara, teman, ada satu teman saya, dia kaya raya. Terus kemudian ya, saya membagikan tentang, ayo kalau kamu mau memberkati LED, ayo berkati, karena itu tetap tetap ada di situ, di gedung Geraha itu. Dan itu sampai selamanya, itu pemberian kamu ada di situ. Jadi kamu harus ikut memberkati. Saudara, mereka ketawa-ketawa dan mereka pikir, oh iya katanya nanti, karena katanya sambil bercanda, karena gubernur kami sedang membagi-bagi berkat pada gereja. Jadi mereka bercandain mungkin sama saya, saudara. Nah, tanpa sadar, tiba-tiba sudah mau sebulan, ya, mereka sadar bahwa saya tuh bicara pada mereka serius, bahwa itu duit gak ada arti bagi kamu, menabur tuh gak ada arti, dan kamu akan lihat itu ada di situ dan terus. Dan saya bisa bersaksi, oh itu pemberian si ini, itu pemberian si ini, dia kasih berapa ini. Jadi tetap, saudara, satu waktu mereka telepon dan bilang, sorry Bu Dora, saya ternyata kurang perhatiin. Tapi teman saya itu, dia perhatikan, dia ingatkan saya bahwa Ibu Dora memerlukan itu. Dan dia bilang nanti itu. Terus saya bilang, wah, jadi bagaimana nih, mereka sudah mau pasang apa, mereka mau hubungin itu. Saya bilang, sorry, sebab itu rasanya mungkin sudah kepasang. Sudah kepasang. Jadi waktu buatmu sudah lewat, sudah tidak, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita rasa kita masih masuk surga, nah itulah yang saya rasa waktu Simpson bilang, seperti yang sudah-sudah, maka aku pasti akan lolos. Ternyata tidak, saudara. Jadi orang pikir, wah waktu ini aku pasti bisa, nanti ada lagi kok, ada lagi. Tapi pengurapan itu beda setiap kali, saudara. Nanti ada lagi kok, gampang, menggampangkan, saudara. Ini karena orang itu ada sakit rohnya, saudara. Dan akhirnya saya bilang sorry, mungkin sudah jadi kalau kamu mau pasang udah gak bisa. Nah, kalau orang-orang biasanya udah punya duit, kalau mereka store duit mereka nggak mau, karena mereka lebih baik mereka pasang, karena nanti kalau store duit nanti salah dipergunakan, mungkin mereka takut. Nah, saudara, jadi saya bilang sorry, sudah tidak mungkin, sekarang ini sudah tidak dibutuhkan. Ya, maksudnya mereka mau pasang sendiri di situ. Nah, saudara, mari kita lihat, kalau satu waktu, Tuhan sekarang masih meminta kita, terus kemudian kita seperti Simpson itu, oh nanti juga, ya gampang lah, nanti juga ada, dan tiba-tiba waktumu sudah selesai, tiba-tiba Anda udah mati, tiba-tiba orang terpeleset kulit pisang aja mati. Terus ya kapan bisa ikut lagi Ibu Dora? Ya nanti lu di surga aja, ya kan? Tapi kalau di surga, kalau neraka bagaimana? Iya kan? Karena talentamu tidak kau pakai. Maka saudara, kalau tadi saya mendengar, baru saya kaget, oh iya ya, yang menyimpan talenta itu dia tidak di surga, di neraka, diambil. Terus dia bilang, buanglah orang ini. Nah, kita lihat yang kedua adalah relakan diri kita hidup menurut kehendak Allah, dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Itulah Efesus 4 ayat 22 dan 24. Tuhan tidak memaksa seorang berubah. Harus ada kerelaan dari diri sendiri. Jadi saya suka bilang, ya terserah lu deh, terserah. Ya kamu harus bisa membedakan ini kebenaran bukan. Ini mati besok gak ada waktu lagi. Kalau si Simpson bilang, wah gampang,
Iya gampang lah, yang itu mah gampang. Gue juga tetap akan Tuhan pakai, gue tetap akan Tuhan. Terus kita merasa diri kita, wah Tuhan mah selalu akan. Padahal Tuhan bilang enggak, gue udah gak berkenan sama lu. Roh itu sudah tidak ada pada Simson. Matilah dia, matanya dibutakan. Jadi sudah matanya udah gak bisa membedakan. Tapi untung spiritualnya akhirnya dia kembali ke Tuhan. Kembali minta ampun. Kembali dia minta ampun. Dan kemudian mulailah dia, akhirnya dia puasanya harus berapa lama tuh? 6 bulan di penjara. Ya, baru kemudian tumbuh mulai rambutnya. Artinya kita nggak mau seperti itu kan? Kita mau seperti Esther bilang, aku tidak bisa. Sekarang kita berdoa, berpuasa, dan Tuhan menolong dia. Tidak menganggap ya gampang, nanti juga. Iya. Nah saudara, disinilah saya pikir Tuhan, jangan kita mau seperti Simson, menyepelekan hadirat Tuhan. Oh, merasa bangga, aku bisa, nanti juga gampang. Ternyata bukan oleh kuatnya dia bisa mengangkat pintu-pintu gerbang kota. Bukan kuatnya dia bisa membunuh musuh-musuh itu sekaligus 1000 berapa. Tapi semua ternyata cuman karena Tuhan. Nah kalau kita mendukakan roh Allah, Alkitab tadi di Efesus 4 bilang, jangan kita mendukakan roh Allah. Kalau kita lebih menyenangkan manusia dari menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita, kita bilang, sorry Tuhan, aku ada ini. Itu Anda tahu tentang panggilan Tuhan. Iya, di Alkitab tertulis. Dia bilang, oh aku baru kawin. Oh aku lagi buka usaha baru. Oh aku lagi ini, aku gak bisa. Iya. Nah saudara, itulah Tuhan yang sedang berkata-kata, oh iya ya. Karena seperti bilang, oh Tuhan lu egois amat, lu mau lu aja. Padahal memang itulah Tuhan yang tidak bisa tergoyahkan. Ya dia adalah Allah yang tetap Allah selama-lamanya. Maka sebab itu Tuhan tidak memaksa seseorang berubah. Harus ada kerelaan dari diri sendiri untuk menanggalkan manusia lama dan memilih hidup berkenan di hadapan Allah. Orang Kristen harus menanggalkan pakaian lama, yaitu kehidupan lama, dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Mungkin saja umat Tuhan memahami kebenaran yang benar, diajar oleh pengajar yang benar, tetapi harus ada tindakan kuat untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup ini. Pengajaran sesat itu selalu mencari celah, saudara. Ya, kita harus tahu bahwa pengajaran sehat adalah hal yang membuat rohani kita sehat. Tapi banyak orang yang tetap sakit secara rohani karena orang Kristen harus terus dikatakan melatih diri kita tiap hari, bukan nanti sebulan sekali. Ya, kita mendandani batin kita ini harus terus mengalahkan kenikmatan dosa dan memilih hidup dalam kebenaran dan kekudusan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, saya percaya kalau kita mengerti tadi pembacaan firman Tuhan, kita akan mau berubah dan menjadi anak-anak kerajaan Allah yang benar-benar menjadi terang. Karena itu bagian ketiga dikatakan, sudahkah kehidupan kita menghasilkan buah? Yohanes 15 ayat 16. Kita ditantang, apakah kita sudah? Kita lihat ada buah gak dalam hidup kita. Sebab itu kita perlu untuk bisa cek spiritual kita. Bukan hanya kita kalau sakit cek ke dokter, tapi
diri kita sebenarnya spiritual kita sudah sakit. Kita perlu sehat jasmani dan rohani. Ya, yang keempat adalah bertaut penuh kepada Sang Pemberi kehidupan. Harus nempel, ya kan, seperti pokok anggur itu di Yohanes 15 kita harus nempel, sehingga Yohanes 15 ayat 4 dikatakan jika kita hidup di luar Tuhan, tidak bertaut pada Sang Pemberi kehidupan, kita tidak melekat, kita tidak nempel kepada Tuhan, kita hidup tidak mengandalkan Tuhan, kita akan mati dan tidak dapat berbuah, tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mari kita nempel dengan Tuhan, kita terus dengan Tuhan gembala yang baik kita. Jangan jauh dari Tuhan. Sebab itu saudara, saya sebenarnya boleh saja saya nggak usah buang-buang duit. Iya, kita mesti belanja, mesti apa di sana, ya kan? Si makan orang, kita doa puasa, kita apa capek-capek buat apa? Iya kan? Orang di sana kasih kamar gratis buat apa? Saudara. Iya. Tapi karena saya rindu, saudara, supaya hidup rohani kita juga tajam, perasaan roh kita tajam, saudara. Nah itulah yang saya gelisah. Saya mengakhiri dengan cerita itu. Semalam di doa semalaman saya gelisah nih, kalau saya tidak doa semalaman berarti saya buat apa? Iya. Terus akhirnya teman saya ngerti dan dia bilang, dia pasti nih nggak enak rohnya nih karena kita tidak melanjutkan doa semalaman. Akhirnya saudara, suaminya ya udah deh kita ikut. Saudara, saya cuma baca saja, saya rasakan kuasa Tuhan. Dan saya cuma nyanyi satu lagu, ya. Lagu apa? Musim akan surga. Bukan. Jiwaku merindukan mungkin. Jiwaku haus kepada Tuhan. Saya cuma menyanyi lagu ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Nyanyi itu saja saudara, rasanya rasa hancur hati saudara. Dan saya tahu Tuhan ada di situ. Tuhan ada karena saya mau tahu perasaan Tuhan. Saya tidak mau menyinggung perasaan Tuhan. Saya tidak mau melupakan kebiasaan baik yang sudah kulakukan puluhan tahun. Hanya karena pandemi ini saya melupakan. Tidak, saya pikir dari Tuhan kasih ingat saya. Dulu-dulu saja orang bisa 5 jam di jalan, tidak ada yang khawatir. Semua mau datang. Dan mereka tidak datang cuma 10 orang. Berapa orang? 2 bus. Belum dengan mobil yang lain. Dan Tuhan selalu mengingatkan saya. Dan saya berdoa seperti Simpson itu. Kembalikan Tuhan. Simpson bilang begitu. Tuhan berikan sekali lagi kekuatan, kemampuan, keteguhan untuk terus kepada Tuhan. Saudara, karena banyak dengan pandemi ini, Facebook online dan orang sudah menjadi malas. Dan mereka bisa memilih, mereka pikir, oh banyak yang aku bisa pilih, pengkhotbah bisa lebih banyak daripada Dimon Hermon. Saudara, memang ini waktu Anda memilih. Tetapi untuk merawat, iya, karena kesehatan kita perlu dirawat. Rawat, iya, spiritual Anda, siapa yang Anda harus benar. Ada di dalam satu komitmen, ada dalam satu perhimpunan yang bersungguh-sungguh. Karena orang bisa berkhotbah keren, tapi belum tentu hidupnya benar. Orang bisa pintar bicara, tapi di hati mereka belum tentu terbukti benar. Namanya pintar belajar, pintar ngomong,
Tetapi kenyataan hidup sehari-hari, benarkah? Benarkah mereka ini masih benar-benar mau menempel di pokok anggur yang benar? Benarkah mereka ini masih mengoreksi jasmani rohani mereka? Benarkah mereka menaruh Tuhan nomor satu di tengah tantangan, kenyamanan, dan kesenangan? Saudara, mari kita menelaah kembali Efesus 4 ini dan renungkanlah, dan kita benar-benar bisa tahu bahwa yang untuk menyelamatkan suami, anak-anak, istri, dan keluarga bukan kau, tetapi Tuhan. Dan saya sudah mengalami pengalaman ini, dan inilah yang membuat saya selalu ingatkan suami saya bahwa keselamatan bukan pada manusia, tapi pada Tuhan. Dan berkat bukan karena hebat. Alkitab tulis di pengkhotbah, ya kan? Berkat bukan pada orang yang cakap, yang hebat, ya. Di pengkhotbah berapa tuh, ya? Jadi keberhasilan bukan karena itu, saudara, tapi semua ini karena Tuhan. Jadi mari, kalau kau tidak dekat dengan Tuhan, iblis sedang menonton hidupmu, dan dia sudah siap masuk di celah situ. Di celah itu Anda bisa jatuh dalam dosa naksir orang, walaupun punya suami atau punya istri. Ya bisa, saudara, di celah itu bisa aku lebih suka dia sebenarnya. Jadi aku lebih suka tidak ada suamiku, aku lebih suka orang itu. Ada banyak celah. Terus ada banyak celah yang tanpa dia sadari dia hidup munafik dan berpura-pura, tidak punya keterbukaan dan kejujuran, sehingga dia tidak punya keberanian iman untuk memilih Yesus nomor satu. Mari saudara, kita perlu cek dan recheck. Cek kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kita, batinia dan spiritual kita harus kita cek. Apakah aku sehat batinia dan spiritual? Benarkah aku ini? Hidupku baikkah atau tidak? Hidupku dengan Tuhan, Tuhan cuma ku suruh-suruh bayar utang, ku suruh-suruh hidupin makan minumku, dan aku sebenarnya tidak dekat dengan Tuhan, tidak memerlukan Dia. Dan Anda tempatnya bukan di surga berarti, karena tidak mencintai Dia. Mencintai Tuhan hanya yang mau menaruh Tuhan dan membuat hati Tuhan senang. Oh saudara, saya juga selalu berpikir, surga itu apakah orang-orang yang asal hanya KTP Kristen aja masuk surga? Terus mereka sebenarnya cuman berpura-pura, Tuhan cuman buat mereka suruh bayar ini, berkati mereka punya usaha, berkati ini. Padahal sebenarnya mereka tidak berdoa, tidak mencari Tuhan, tidak menempel dengan Tuhan. Bahkan rutin membaca Alkitab pun malas, saudara. Mari kita mau kembali kepada kasih mula-mula kita. Jangan sampai terlambat. Hanya sekedar doa terakhir dari Simpson, Tuhan pulihkan kekuatanku Tuhan. Sekali lagi, pulihkan kasih mula-mulaku. Tapi sudah saat terakhir, baru dia peluk dengan mata buta, peluk dua tiang. Tiang berbicara firman Tuhan, harus dua-duanya, bukan saja perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Dan kemudian waktu dia peluk ini, dia berlutut, dia seret, mati semua musuhnya. Tuhan pun mendengar doa dia di waktu dia kembali untuk datang kepada Tuhan, dan dia menyerahkan hidupnya. Saudara, tentu kita tidak mau seperti itu, tetapi kita mau dalam keadaan kita tetap kuat, kita tetap memegang firman Tuhan, dan kita tetap sujud di kaki Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidup Anda dan saya, dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang menggoda untuk meninggalkan